OB ini dihina habis-habisan oleh CEO cantik karena ketahuan main laptop saat jam kerja. Tapi siapa sangka, main laptopnya justru menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Siapa sebenarnya OB ini? Kenapa dia bisa perbaiki sistem perusahaan yang diretas? Identitas aslinya bikin kaget semua orang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Pagi itu suasana kantor masih dipenuhi aroma kopi dan suara ketikan keyboard. Para karyawan baru saja datang. Sebagian masih sibuk membuka laptop dan menata meja kerja masing-masing. Di sudut pantry yang kecil namun bersih, Rian, OB muda berusia 28 tahun, duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Di depannya, sebuah laptop tua dengan bodi tergores dan engsel yang sudah longgar. Rian mengetik cepat, seolah sedang mengejar waktu. Matanya fokus, bibirnya sedikit bergerak seakan menghitung sesuatu. Tak ada yang tahu apa yang ia kerjakan. Semua orang selalu melihatnya hanya sebagai OB biasa, bukan seseorang yang mungkin memiliki kemampuan lebih. Namun pagi itu, ketenangan itu pecah seketika. Langkah sepatu hak tinggi terdengar keras, memotong keheningan seperti cambuk. Nadia, sang CEO berusia 30 tahun, wanita cantik dengan aura dingin dan otoritas tajam, tiba-tiba berhenti di depan pantry. Matanya membesar ketika melihat Rian duduk sambil menatap layar laptop. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Nada suaranya sudah naik sebelum kalimat berikutnya bahkan keluar. Rian tersentak. Buru-buru menutup sedikit layarnya. Saya cuma..." Belum selesai ia bicara, Nadia sudah meledak. "OB kok main laptop di jam kerja?" Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kamu pikir ini warnet?" Karyawan yang duduk tak jauh dari pantry spontan menoleh. Beberapa berbisik, beberapa lainnya langsung menahan tawa. Bahkan ada yang merekam dari balik monitor. Nadia melangkah mendekat, mencondongkan badan hingga wajahnya hampir tepat di atas wajah Rian. "Kamu dibayar untuk bersihin kantor, bukan buat santai dan main-main." Bentaknya lagi, kali ini lebih keras. Wajah Rian memucat. Tangan yang masih memegang laptopnya bergetar. "Aku bukan main, Bu. Aku sedang..." "Tutup mulut," seru Nadia sambil menepis tangan Rian dari meja. Laptop tua itu hampir jatuh jika Rian tidak cepat menangkapnya. Dari kejauhan, terdengar suara salah satu staf marketing berbisik sambil tertawa kecil. "Wah, OB sok pinter nih, bawa-bawa laptop segala." Yang lain menambahkan, "Ngoding kali, hahaha. OB model apa coba?" Tawa kecil pecah di beberapa sudut ruangan. Rian menunduk. Ia tidak bisa membalas. Kata-kata itu menusuk seperti duri, tetapi bukan penghinaan itu yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa ia tidak bisa memberitahu mereka kebenaran. Nadia menatapnya dengan tatapan jijik sekaligus marah. "Sekali lagi saya lihat kamu main laptop saat jam kerja." Ia mendekat, suaranya menekan. "Kamu saya pecat saat itu juga." "Jelas." Rian mengangguk pelan. "Jelas, Bu." CEO itu berbalik. Rambut panjangnya bergerak mengikuti hentakan langkahnya yang penuh emosi. Para karyawan buru-buru kembali pura-pura sibuk saat ia lewat. Setelah Nadia pergi, suara tawa yang ditahan-tahan akhirnya pecah pelan. Rian menutup laptopnya perlahan, menahan napas panjang. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Dan ironisnya, apa yang ia lakukan barusan sebenarnya bukanlah untuk dirinya sendiri, tapi untuk perusahaan yang sama sekali tidak menghargainya. Dengan langkah berat, ia kembali mengambil alat pel dan mulai bekerja, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Padahal dalam hatinya, luka itu menganga lebar. Namun Rian tahu satu hal. Hari itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak insiden memalukan di pantry, reputasi Rian di kantor benar-benar hancur.
Bukan hanya menjadi bahan gunjingan, tetapi hampir setiap sudut kantor kini seperti menjadi tempat lahirnya ejekan baru untuknya. Saat ia mengepel lantai di dekat ruang meeting, dua staf marketing lewat sambil membawa kopi. Salah satu dari mereka berbisik keras. Cukup keras untuk Rian mendengar. Jangan dekat-dekat laptop gue. Nanti diretasi OB Genius. Ujarnya sambil tertawa mengejek. Temannya menimpali. Iya, nanti dia hack sistem kantor. Kan dia hacker dadakan. Katanya sambil memiringkan suara seolah menirukan seseorang yang sok pintar. Rian berhenti mengepel sejenak. Menunduk. Ia merasa darahnya dingin. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia selalu bekerja keras, selalu menjaga sikap, tidak pernah membantah. Namun tetap saja, ia selalu jadi sasaran hinaan. Saat ia menuju lift membawa kantong sampah, dua karyawan perempuan yang sedang menata dokumen meliriknya dari atas ke bawah. Kok OB bawa laptop? Buat apa sih? Emangnya bisa dipakai? Hahaha, paling cuma nonton drama Korea. Mereka tertawa sambil menutup mulut dengan tangan, tapi jelas sekali mereka ingin Rian mendengarnya. Di ruang kerja lantai 2, ketika Rian membersihkan meja kerja para supervisor, seorang pria berkacamata menyenggol lengan temannya dan menunjuk ke arah Rian. Tuh kan, itu OB yang sok-sokan mau ngalahin tim IT kita. Temannya tertawa lebih keras. Halah, lulusan akademiti aja sulit masuk sini. Lah dia? Bawa laptop tua udah sok jenius. Meski semua itu menyakitkan, Rian tidak membalas. Ia selalu menunduk sopan, tetap bekerja seperti biasa. Di balik wajah sederhana itu, tidak ada satupun orang yang tahu bahwa Rian pernah memenangkan kompetisi keamanan siber tingkat nasional. Rian pernah menolak tawaran kerja luar negeri karena harus merawat ibunya. Rian sebenarnya punya otak yang jauh lebih tajam dari kebanyakan orang di ruangan itu. Namun semua pencapaian itu ia simpan sendiri. Baginya, hidup bukan tentang menunjukkan siapa yang paling hebat, tetapi tentang kebermanfaatan, bahkan jika tak ada yang tahu. Malam itu, saat para karyawan pulang, Rian kembali duduk di kursi pantry yang sama. Ia membuka laptop tuanya perlahan, memastikan tak ada yang memperhatikannya. Tangannya bergerak cepat di keyboard, membuka data-data keuangan perusahaan yang ia salin beberapa hari lalu. Wajahnya serius, alisnya mengerut. Matanya menatap angka-angka yang tak masuk akal di layar. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Transaksi keuangan perusahaan terlihat tidak wajar. Ada kebocoran yang besar, konsisten selama 2 bulan terakhir. Semakin ia menelusuri, semakin jelas dugaan itu. Seseorang sedang meretas sistem perusahaan ini. Rian menutup matanya sejenak, mengatur napas. Mungkin ini akan menjadi masalah besar. Mungkin ia bahkan bisa disalahkan jika ketahuan. Tapi di balik semua hinaan yang ia terima, ada satu hal yang belum hilang dari dirinya. Keinginannya untuk menolong. Walaupun tak dihargai. Walaupun dipandang rendah, ia tetap punya hati yang tidak sanggup membiarkan perusahaan ini hancur begitu saja. Dengan tekad baru, Rian mulai mengetik lebih cepat, membangun potongan demi potongan analisis yang kelak akan mengungkap semuanya. Dan tanpa mereka sadari, orang yang mereka hina hari ini adalah orang yang akan menyelamatkan mereka besok. Selama 2 bulan terakhir, suasana kantor tidak lagi sama. Setiap minggu, Nadia menerima laporan keuangan dengan angka yang terus menurun. Pendapatan perusahaan merosot tajam tanpa penjelasan logis. Ruang rapat utama kini seperti ruang darurat. Tumpukan kertas, grafik naik turun yang tak masuk akal, serta wajah-wajah tegang para manajer menjadi pemandangan sehari-hari. Ini tidak mungkin, gumam Nadia sambil menatap laporan terbaru. Alisnya terlipat, dan kantung matanya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Bagaimana bisa dana perusahaan hilang hampir 400 juta hanya dalam seminggu? Bos keuangan hanya bisa geleng kepala. Kami tidak tahu, Bu. Semua transaksi terlihat legal.
Tidak ada yang mencurigakan di lapisan permukaan. Nadia menatap tajam. Suaranya melemah namun penuh tekanan. Lalu apa gunanya sistem keamanan IT kita? Hening. Tak ada yang berani menjawab. Tim IT resmi sudah berkali-kali diperintah menyelidiki. Namun setiap laporan yang mereka berikan selalu sama. Tidak ditemukan aktivitas mencurigakan. Seolah semua kebocoran itu seperti hantu. Nyata, tapi tak terlihat. Di luar ruang rapat, karyawan lalu lalang dengan wajah pucat. Ada yang berbisik. Kalau terus begini, perusahaan bisa tutup. Aku dengar ada rencana PHK massal. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada data yang hilang. Sementara itu, di ruangan CEO, Nadia melempar pulpen ke meja dengan kesal. Ia menutup wajahnya, meremas rambutnya sendiri. Ambisinya, reputasinya, dan warisan perusahaan keluarganya, semuanya terancam hilang. Kenapa? Kenapa semuanya terjadi bersamaan? Ia menghela napas berat. Setiap hari ia datang paling awal, pulang paling akhir. Tapi tetap saja tidak menemukan titik terang. Kemarahan dan tekanan membuatnya mudah meledak. Bahkan bawahan yang tidak salah apa-apa sering jadi sasaran. Namun di tengah kekacauan itu, tanpa ia sadari, seseorang diam-diam sedang bekerja jauh lebih keras daripada tim IT sekalipun. Di sebuah sudut kantor, tepat di samping gudang alat kebersihan, lampu redup menyinari wajah Rian. Ia duduk di kursi plastik reyot, membuka laptop tuanya yang mulai mengeluarkan suara mendengung. Di layar, berbaris ribuan angka dan log aktivitas server. Wajah Rian tampak sangat serius. Ia mengerutkan dahi, matanya menyipit, jarinya mengetik cepat tanpa berhenti. Ia sudah menelusuri data selama beberapa hari terakhir. Terkadang ia harus sembunyi-sembunyi di pantry, di gudang, bahkan di toilet, agar tidak ketahuan menggunakan laptop pribadi di jam kerja lagi. Ini bukan transaksi normal, gumamnya sembari memperbesar log. Ada pola yang sama setiap 3 hari sekali. Rian menandai beberapa baris kode. Ada sesuatu yang sangat janggal. Backdoor. Seseorang memasang backdoor di sistem perusahaan, ujarnya pelan. Itu berarti ada celah tersembunyi yang dimanfaatkan pihak tidak dikenal untuk mencuri dana secara perlahan, rapi, dan sulit dilacak. Semakin lama ia meneliti, semakin ia sadar bahwa peretas yang melakukan ini bukan sembarangan. Ini pekerjaan profesional. Sial, kalau begini, perusahaan bisa bangkrut dalam waktu dekat. Tapi belum sempat ia melanjutkan penelusuran. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Rian buru-buru menutup laptopnya, menyembunyikannya di balik jaket seragamnya. Pintu sedikit terbuka. Seorang karyawan lewat sambil memegang map tebal. Katanya besok ada rapat darurat lagi. Bu Nadia hampir pecah kepala. Katanya pada rekannya. Rian menelan ludah. Ia tahu dirinya tidak punya posisi, tidak punya kekuatan, tidak punya suara. Tapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Pengetahuan yang bisa menyelamatkan perusahaan ini. Ia menghela napas panjang, lalu membuka laptopnya kembali. Kalau tim IT tidak bisa menemukan ini, maka aku harus menyelesaikannya sendiri. Di layar, muncul satu folder baru, folder yang ia beri nama Restore Project Confidential. Dan disitulah langkah penyelamatan perusahaan benar-benar dimulai. Malam itu kantor sudah kosong. Lampu sebagian ruangan dimatikan. Hanya menyisakan cahaya redup dari lorong dan gemerlap layar monitor yang belum dipadamkan. Di tengah keheningan itu, Rian duduk sendirian, ditemani suara kipas laptop tuanya yang terus berdesing seakan memprotes beban kerja berat. Ia sudah seperti bayangan, datang paling pagi sebagai OB, pulang paling akhir sebagai penyelamat yang tak diakui. Rian membuka file demi file, kode demi kode, log demi log. Matanya mulai memerah, tetapi ia tidak berhenti. Setiap detik sangat berharga. Backdoor ini bukan buatan amatir. Gumamnya, mengetik lebih cepat. Struktur kodenya rapi,
Terlalu rapi. Ia memperbesar tampilan salah satu baris log. Ada aktivitas mencurigakan setiap pukul 2.35 dini hari, tepat pada menit yang sama selama 3 minggu berturut-turut. Pola yang tidak akan dilihat oleh orang awam, atau bahkan tim IT yang hanya mengecek permukaan. Ryan mengalihkan pandangannya pada grafik transfer keuangan. Jumlahnya tidak besar dalam satu transaksi, hanya 4-6 juta sekali tarik. Tapi jika dilakukan setiap beberapa hari, nilainya bisa mencapai ratusan juta. Seseorang sangat pintar. Dia tidak ingin ketahuan, bisiknya. Ia menelusuri jalur data itu hingga menemukan tujuan akhirnya. Dan saat nama rekening asing itu muncul, jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan rekening biasa. Ini milik perusahaan dummy, perusahaan palsu yang sering dipakai untuk pencucian uang. Ryan menutup mulutnya, terkejut. Bisa-bisa ini sindikat internasional. Tubuhnya merinding. Ia tidak sedang menghadapi pencuri biasa. Sistem perusahaan tengah diacak-acak oleh kelompok yang jauh lebih berbahaya. Namun justru hal itu membuat ia semakin yakin. Hanya dia yang bisa menghentikannya. Beberapa jam kemudian, Ryan menyiapkan dokumen bukti-bukti. Ia membuat laporan lengkap berisi bukti backdoor, waktu aktivitas, pola pencurian, alur dana, sampai siapa kemungkinan dalangnya. Ia menuliskan semuanya dengan rapi, meski tangannya mulai gemetar karena kelelahan. Saat menekan tombol save, layar laptop menampilkan ikon peringatan. Baterai tinggal 3%. Bertahan sedikit lagi, gumamnya. Ia meraba saklar bawah meja, mencari colokan. Tapi sudut tempatnya bekerja gelap dan hanya ada satu colokan untuk mesin vakum. Ia terpaksa melepas steker vakum dan memasukkan charger laptop dengan cepat. Lampu indikator menyala pelan. Ryan menghela napas lega. Folder bukti itu ia beri nama Emergency Hack Log Ryan, Private. Ia menyimpannya di flash disk kecil yang selalu ia bawa, lalu menempelkannya pada tali sepatu, tempat yang tidak akan dicurigai siapapun. Ketika Ryan menutup laptopnya, jam dinding menunjukkan pukul 1.47 pagi. Matanya berat, tubuhnya lelah. Namun hatinya justru terasa lebih ringan. Besok, atau kapanpun waktunya tepat, ujarnya pelan. Aku harus tunjukkan ini pada Bu Nadia. Tidak peduli dia percaya atau tidak. Ia bangkit, mengambil alat pel, dan memulai tugas sebagai OB sekali lagi. Meskipun ia baru saja menyelesaikan pekerjaan yang bahkan tidak bisa dilakukan profesional IT sekaligus. Lorong-lorong kantor sunyi. Hanya ada bayangan Ryan yang bergerak perlahan. Pria sederhana yang tidak dihargai siapapun itu sedang memegang rahasia terbesar perusahaan. Dan tanpa mereka sadari, dia adalah satu-satunya alasan perusahaan masih bisa diselamatkan. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Kantor gelap. Hanya beberapa lampu sensor gerak yang menyala. Ryan kembali duduk di depan laptop tuanya. Kali ini ia nekat masuk ke ruang server, tempat yang harusnya hanya diakses tim IT. Ia tidak ingin mencuri apapun. Ia tidak ingin merusak sistem. Ia hanya butuh akses lebih dalam agar bisa melihat jalur data yang dicurigainya. Ia mengetik cepat, membuka terminal, memeriksa log yang terhubung langsung ke server pusat. Angka-angka berlarian di layar, menunjukkan aktivitas yang tak terlihat dari komputer biasa. Benar, malam ini ada pergerakan lagi, gumamnya. Kebocoran berikutnya akan terjadi. 12 menit lagi. Ia menatap layar dengan wajah tegang. Hatinya berdebar, tangan dingin. Jika ia bisa menangkap bukti real-time, semuanya bisa segera berakhir. Namun di saat yang sama, pintu ruang server terbuka keras. Bruk! Cahaya dari lorong langsung membanjiri ruangan kecil itu. Ryan refleks menutup layarnya. Tapi sudah terlambat. Di depan pintu, berdiri seseorang dengan tatapan yang membunuh. Nadia. CEO itu berdiri dengan wajah pucat campur marah. Napasnya memburu seolah baru berlari.
Di tangannya ada map dokumen dan ponsel, menunjukkan ia baru kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Mata Nadia membelalak saat melihat Rian di depan server. Sorot matanya berubah dari kaget, menjadi marah, lalu menjadi penuh tuduhan. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Ini ruang server, bukan tempat OB main-main." Napas Rian tercekat. "Bu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan." "Maksudmu apa?" Nadia menatapnya penuh kecurigaan. "Kamu mau sabotase sistem perusahaan, ya? Mau balas dendam karena saya marahi waktu itu?" "Tidak, Bu. Saya..." Jawab terus terang, Rian. "Laptop tua itu, apa isinya? Apa yang kamu lakukan di jaringan internal perusahaan?" Nada suaranya sudah bukan hanya marah, tetapi panik. Ia pikir Rian sedang mencoba merusak sistem yang memang sudah kacau. Dari sudut pandangnya, semuanya terlihat jelas. Seorang OB yang ketahuan main laptop. Terdapat kebocoran keuangan misterius. Dan sekarang OB itu berada di ruang server sendirian. Tuduhan itu seperti jebakan yang sempurna. Rian mengangkat tangannya pelan, mencoba menenangkan situasi. "Bu Nadia, saya sedang mencoba menyelamatkan perusahaan." Diam. Beberapa detik berlalu tanpa suara, tetapi bukan karena Nadia terharu. Justru sebaliknya. Wajahnya memerah, matanya melebar tidak percaya. "Saya ini CEO, bukan orang bodoh. Rian, jangan permainkan saya." Rian terdiam. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan situasi tanpa membuatnya terlihat makin bersalah. Nadia mendekat, menatap laptop Rian yang layarnya masih menyala redup. "Kenapa kamu punya akses log server? Dari mana kamu dapat ini? Siapa yang menyuruhmu?" "Saya melakukannya sendiri, Bu," jawab Rian lirih. "Oh, hebat sekali." Nadia menepuk tangan pelan, sarkastik. "Jadi OB sekarang lebih pintar dari tim IT, ya? Lebih pintar dari saya." Rian menunduk. "Saya hanya..." "Tutup mulut." Nadia menunjuk wajah Rian dengan gemetar. "Sedikit saja kamu menyentuh sistem ini, saya pastikan kamu ditahan polisi. Mengerti?" Ucapan itu menyakitkan, lebih dari hinaan sebelumnya. Rian merasa dadanya seperti ditusuk. Namun ia tetap bangkit dari kursinya perlahan, menatap CEO itu dengan ketenangan yang membuat Nadia makin marah. "Bu, saya tidak datang untuk merusak apapun," ujarnya pelan. "Saya datang karena saya peduli." Nadia terdiam 1 detik saja, lalu tertawa pendek, sinis, dingin. "Peduli? OB peduli perusahaan miliaran rupiah." Ia menggeleng sambil menghela napas penuh ejekan. "Kamu tidak tahu tempatmu, Rian." Dan ucapan itu, lebih dari apapun, menusuk paling dalam. Namun Rian tahu, ini bukan waktu untuk melawan. Ia menutup laptop, memeluknya ke dada, dan berjalan melewati Nadia tanpa membantah sedikit pun. Saat melewati CEO itu, ia berkata sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Suatu hari nanti, ibu akan mengerti." Nadia membalik, menatap punggung Rian yang menjauh, dan entah kenapa, ucapan itu membuat hatinya terasa tidak nyaman. Ia tidak tahu bahwa ucapan itulah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Karena malam itu, hanya beberapa detik setelah Rian keluar dari ruang server, kebocoran sistem kembali terjadi. Dan tanpa Rian, tidak ada satupun yang menyadarinya. Keesokan paginya, suasana kantor berubah drastis. Para karyawan yang biasanya cuek dan sibuk dengan urusan masing-masing, kini berkumpul di depan layar besar ruang meeting. Di sana terpampang grafik yang membuat semua orang ternganga. Pendapatan perusahaan kembali normal. Sistem keuangan stabil. Tidak ada satupun aktivitas ilegal yang terdeteksi. "Ini, siapa yang ngebenerin?" tanya salah satu manajer dengan suara bergetar. "Tim IT,
yang semalam bekerja sampai larut demi mencari celah masalah, kini tampak kebingungan. Kami tidak melakukan apa-apa, jawab Kepala IT, menelan ludah. Tiba-tiba semua file yang kemarin rusak sudah kembali. Bahkan bug yang kami cari 2 minggu pun hilang. Di tengah kegaduhan itu, seorang staf junior tiba-tiba berlari masuk ruangan, wajahnya pucat. Bu Nadia, di server, ada pesan aneh. Semua langsung tertuju pada layar. Pesan singkat itu tampil jelas. Sistem sudah aman. Tidak perlu panik lagi. Ruangan sontak hening. Beberapa orang mulai berspekulasi. Siapa itu? Nama hacker? Atau seseorang yang mau pamer? Namun Nadia justru merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Huruf itu terasa familiar. Rian? Bisiknya pelan, meski ia sendiri tak yakin. Ingatan kejadian semalam muncul kembali dalam pikirannya. Wajah Rian yang terlihat lelah, tatapan matanya yang serius, dan kata-kata yang sempat ia abaikan. Saya sedang mencoba menyelamatkan perusahaan, Bu. Untuk pertama kalinya, kegelisahan mengusik keangkuhannya. Apa mungkin Rian yang ia hina, rendahkan, dan tuduh sabotase adalah orang yang selama ini berusaha memperbaiki semuanya? Nadia menggigit bibir, mencoba menepis rasa bersalah yang mulai muncul. Tapi hatinya tahu, ada kebenaran besar yang selama ini ia butakan sendiri. Di sudut kantor, Rian yang sedang mengepel lantai hanya melirik layar itu dari kejauhan. Ia tidak berkata apa-apa, tidak membela diri, tidak menuntut pujian. Tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Satu langkah menuju kebenaran telah tiba, dan tak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Ruang kerja CEO terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara printer, tidak ada percakapan karyawan, hanya detak AC dan langkah pelan Rian yang masuk setelah dipanggil. Nadia berdiri di depan mejanya, kedua tangannya saling menggenggam, seakan mencoba menutupi kegugupan yang baru pertama kali ia rasakan terhadap seorang OB. Duduk, ucapnya lirih, berbeda jauh dari nada congkak yang biasa ia pakai. Rian duduk dengan tenang, meletakkan laptop tuanya di atas meja. Nadia menatapnya tajam, namun terlihat ragu. Kamu tahu siapa yang menulis pesan di server itu? Tanyanya. Rian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya membuka laptopnya, menjalankan beberapa file log, dan menampilkan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Grafik aktivitas backdoor, alamat IP mencurigakan, transaksi ilegal, hingga catatan bagaimana ia berhasil menutup celah tersebut. Semua muncul jelas di layar, lengkap dan tak terbantahkan. Ini, semuanya kamu? Suara Nadia bergetar. Rian mengangguk pelan. Saya takut perusahaan ini akan hancur kalau tidak ada yang bertindak cepat. Nadia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Seluruh arogansi yang dulu membuatnya merasa paling benar kini runtuh seketika. Jadi, saat aku marahi kamu, saat aku bilang kamu merusak sistem. Ia menahan napas. Selama itu kamu justru sedang menyelamatkan kami. Rian menunduk. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Saya tidak ingin perusahaan ini jatuh. Dan saya tidak ingin bapak ibu karyawan kehilangan pekerjaan. Ucapan sederhana itu menusuk hati Nadia lebih dalam daripada semua teguran yang pernah ia lontarkan. Ia memalingkan wajah, menutup mulut dengan tangan, berusaha menyembunyikan rasa malu dan sesal yang begitu besar. Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Rian? Rian tersenyum tipis. Kalau saya bilang, apakah ibu akan percaya? Atau, saya akan diusir sebelum sempat menjelaskan? Nadia terdiam, tak mampu menjawab, karena ia tahu betul. Rian benar. Ia mengingat bagaimana ia menghina, mempermalukan, bahkan hampir menuduhnya sebagai penjahat. Padahal di balik itu, pria yang ia remehkan sebagai OB main laptop adalah satu-satunya alasan perusahaan masih berdiri hari ini.
Rian. Nadia menarik napas panjang. Aku minta maaf. Untuk pertama kalinya, suara CEO yang terkenal galak itu terdengar rapuh. Namun Rian hanya tersenyum kecil. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya hanya ingin melakukan yang benar. Kata-kata itu membuat Nadia semakin terdiam, menunduk dalam. Tanpa ia sadari, hormatnya pada Rian mulai tumbuh, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang jauh lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Dan di balik pintu ruangan, beberapa karyawan diam-diam mengintip, melihat CEO mereka yang biasanya kejam kini tampak kalah oleh kebenaran seorang OB yang mereka remehkan. Hari itu, dunia kantor berubah, karena kebenaran akhirnya terbuka, dan tidak ada jalan kembali. Ruang kantor kembali hening setelah Rian menutup laptopnya. Namun keheningan itu bukan sekadar sunyi, melainkan suasana penuh penyesalan yang menggantung di udara. Nadia menatap Rian dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena marah, bukan karena stres, melainkan karena sadar bahwa ia sudah bersikap terlalu kejam pada seseorang yang tak pantas diperlakukan demikian. Ia mengingat semua kejadian. Cara ia meneriaki Rian di pantry, tatapan merendahkan di depan karyawan lain, tuduhan liar di ruang server. Semua itu berputar di kepalanya seperti pukulan bertubi-tubi. Rian. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu cepat menilai kamu. Saya melihat seragam kamu, bukan kemampuan kamu. Rian menggeleng halus, seakan tidak ingin memperpanjang luka yang sudah terjadi. Tidak apa-apa, Bu Nadia. Saya memang cuma OB di sini. Saya tidak tersinggung. Justru jawaban itu yang membuat hati Nadia semakin nyeri. Jangan bilang begitu. Nadia berdiri, menahan napas agar suaranya tidak pecah. Kamu bukan cuma OB. Kamu menyelamatkan perusahaan ini. Kalau bukan karena kamu, laporan keuangan kita mungkin sudah dibobol habis dan semua orang, termasuk saya, kehilangan pekerjaan. Rian menunduk, sedikit kikuk. Saya cuma ingin membantu. Gaji saya kecil, tapi saya pikir, kalau perusahaan ini bangkrut, banyak keluarga yang terdampak. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam dari yang ia duga. Nadia memejamkan mata, merasa semakin bersalah. Bagaimana mungkin pria sebaik ini masih memikirkan orang lain? Sementara dirinya yang bergaji tinggi justru sibuk menghakimi tanpa bukti? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk kembali di kursinya. Selama ini, saya selalu merasa paling benar, ucapnya lirih. Dan kamu, yang paling saya remehkan, ternyata orang paling berjasa yang saya punya. Rian tersenyum kecil, tidak sombong, tidak menuntut pengakuan. Senyum yang justru membuat Nadia semakin kagum. Terima kasih, Rian. Ucapnya tulus. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Terima kasih sudah peduli, bahkan ketika kami memperlakukan kamu dengan buruk. Rian hanya mengangguk pelan. Saya percaya setiap orang punya perannya. Bu, ini hanya cara saya menjalankan bagian saya. Untuk pertama kalinya sejak jadi CEO, Nadia merasa dirinya belum layak menyandang jabatan itu jika masih bisa menilai orang seenaknya. Namun di saat yang sama, ia juga tahu, hari ini ia belajar hal terpenting dalam karirnya. Kerendahan hati dan kebaikan jauh lebih berharga daripada jabatan. Dan semua itu ia pelajari dari seseorang yang dulu ia anggap tidak berarti. Di luar ruangan, angin lembut dari AC berhembus pelan. Seakan memberikan isyarat bahwa ini adalah awal perubahan besar, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk hubungan antara Nadia dan Rian. Perubahan yang akan membawa mereka pada keputusan penting di bab-bab berikutnya. 1 minggu berlalu sejak kebenaran terungkap. Namun suasana kantor benar-benar berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Tidak ada lagi tawa sinis ketika melihat Rian membawa laptop tuanya. Justru kini, setiap kali ia lewat, para karyawan menundukkan kepala dengan penuh hormat.
Pagi itu, rapat besar digelar di ruang auditorium perusahaan. Semua karyawan hadir, dari staf magang hingga jajaran manajer. Biasanya rapat bulanan berjalan tegang dan penuh tekanan. Tapi hari ini terasa seperti ada sesuatu yang besar akan diumumkan. Di atas panggung, Nadia berdiri dengan percaya diri, meski dalam hatinya ia masih merasa haru setiap kali mengingat apa yang terjadi. Ia memandang ke arah kursi paling belakang, di mana Rian duduk dengan sederhana, mengenakan seragam OB seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa hari ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Nadia mengambil mikrofon. Suaranya tegas, tapi penuh kehangatan. Teman-teman, perusahaan kita hampir hancur 2 bulan terakhir. Kita semua tahu itu. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang menyelamatkannya. Ruangan langsung hening. Beberapa manajer saling pandang, tak sabar mendengar jawabannya. Nadia melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Orang yang menyelamatkan perusahaan ini, bukan tim IT, bukan konsultan luar, bukan juga saya. Ia berhenti sejenak, memberi efek dramatis. Melainkan seseorang yang setiap hari kita lewati tanpa kita lihat kemampuannya. Seseorang yang sering kita remehkan. Semua mengikuti arah pandangnya. Ke kursi belakang, tempat Rian duduk. Rian terkejut. Wajahnya memerah. Ia jelas tidak siap menjadi pusat perhatian. Nadia tersenyum. Kali ini dengan bangga. Saya ingin semua orang tahu, kalau tanpa dia, perusahaan ini sudah lumpuh. Dialah yang menemukan sumber kebocoran, menghentikan peretasan, dan memulihkan sistem kami. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian karyawan tampak malu, sebagian lain terharu. Nadia menegakkan badan. Mulai hari ini, ia menatap Rian dengan penuh penghargaan. Rian resmi saya angkat menjadi kepala keamanan siber perusahaan. Ruangan sontak riuh oleh tepuk tangan. Beberapa karyawan yang dulu mengejeknya kini berdiri, memberikan standing ovation. Rian menatap tangannya sendiri. Tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Nadia menambahkan. Dan sebagai penghargaan atas jasanya, perusahaan akan memberikan pelatihan dan sertifikasi profesional, laptop baru, serta kenaikan gaji yang sepadan dengan tanggung jawab barunya. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Dengan langkah gugup, Rian maju ke depan. Nadia menyodorkan sertifikat dan kunci ruang kerjanya yang baru, ruangan kecil namun nyaman di area IT. Terima kasih, Bu, ucap Rian. Suaranya pelan namun penuh ketulusan. Saya tidak pernah berharap semua ini. Saya hanya ingin bekerja dengan benar. Nadia tersenyum. Kamu layak mendapatkannya. Dan saya bangga, sangat bangga. Air mata tampak di sudut mata beberapa karyawan yang dulu menghinanya. Sebagian menyesal, sebagian tercengang melihat betapa berharganya seseorang yang dulu mereka anggap kecil. Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan perusahaan. Hari ketika seorang OB bangkit, bukan karena keberuntungan, tapi karena ketulusan, kecerdasan, dan hati emas yang tak semua orang miliki. Dan ini baru permulaan perjalanan barunya. Papan nama baru itu terpajang rapi di depan meja kerjanya. Rian Pratama, Kepala Keamanan Siber. Rian memandangi tulisan itu cukup lama, masih sulit percaya bahwa ruangan kecil namun nyaman itu kini menjadi tempatnya bekerja. Dulu, ruang inilah yang sering ia lewati sambil membawa ember dan pel kotor. Sekarang, ia duduk di sana sebagai seseorang yang dihormati seluruh perusahaan. Laptop barunya menyala di atas meja, berbeda jauh dari laptop tua yang dulu sering ia sembunyikan agar tidak jadi bahan ejekan. Kini, setiap mengetik, ia merasa seolah sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Di luar ruangan, beberapa karyawan yang dulu menertawakannya kini selalu menyapa dengan sopan. Pagi, Pak Rian. Pak, kalau ada waktu, saya mau tanya tentang keamanan email saya. Rian selalu tersenyum dan membantu, tak pernah mengingat luka lama. Kebaikannya masih sama, hanya jabatannya saja yang berubah.
Suatu sore, saat semua hampir pulang, Nadia berdiri di depan pintu ruang kerjanya. Ia mengetuk perlahan. "Rian, boleh bicara sebentar?" Tanyanya dengan senyum yang benar-benar tulus, berbeda dari senyum sombong yang dulu ia tunjukkan. Rian berdiri. "Tentu, Bu." Nadia menatap ruangan itu dengan bangga. "Kamu tahu, setiap kali melihat kamu bekerja, saya merasa seperti sedang belajar ulang tentang apa itu kepemimpinan." Rian mengangkat alis. "Kepemimpinan?" Nadia mengangguk. "Dulu saya pikir kekuasaan diukur dari jabatan dan suara keras. Tapi kamu menunjukkan sebaliknya." Ia menatap Rian dengan mata yang penuh rasa hormat. "Kamu bekerja diam-diam, tanpa mengharapkan pujian. Kamu tetap sopan meski diperlakukan buruk. Kamu menyelamatkan perusahaan tanpa menginjak siapapun." Rian tersenyum kecil, tidak merasa pantas menerima semua pujian itu. Nadia melanjutkan, suaranya lebih lembut, lebih manusiawi. "Terima kasih sudah menjadi inspirasi. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang di sini." Sesaat, Rian terdiam. Ia teringat semua penghinaan dulu, tatapan sinis, tawa mengejek, cemoohan yang membuat hatinya hampir runtuh. Namun semua itu kini terasa jauh, digantikan oleh penghargaan dan rasa hormat. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan seminar internal bertema, "Belajar dari Rian." Ia diminta berbicara di depan ratusan karyawan. Awalnya ia gugup, tapi saat melihat semua orang mendengarkannya dengan penuh perhatian, ia tersenyum. "Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini," katanya membuka pidato. "Saya dulu hanyalah petugas kebersihan. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap orang punya kemampuan yang Tuhan titipkan. Terkadang, dunia hanya belum sempat melihatnya." Para karyawan terdiam, terpaku. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Rian melanjutkan dengan suara mantap. "Jangan pernah meremehkan orang berdasarkan penampilannya. Karena bisa jadi, orang itu adalah pahlawan yang sedang menunggu waktunya." Ruangan dipenuhi tepuk tangan panjang, bukan karena jabatan barunya, tapi karena kebijaksanaan dan kerendahan hatinya. Pada akhirnya, Rian tidak hanya menjadi kepala keamanan siber. Ia menjadi contoh hidup bahwa kerja keras tidak selalu dilihat, tapi hasilnya tidak pernah mengkhianati. Ia menjadi inspirasi bahwa orang kecil pun bisa mengubah dunia, asal tidak menyerah dan tetap tulus. Dan bagi Nadia serta seluruh perusahaan, Rian bukan lagi mantan OB. Ia adalah pilar, panutan, dan kisah nyata bahwa kecerdasan sejati sering bersembunyi di balik kesederhanaan. Hari itu, Rian berjalan keluar kantor dengan senyum damai, menatap matahari senja. Bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa cahaya akan menemukan jalannya, bahkan dari tempat paling gelap sekalipun. Di dunia yang sering menilai dari seragam, jabatan, dan penampilan luar, Rian membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh hal itu. Ia pernah dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak penting. Namun ia tetap memilih untuk membantu, tetap memilih kebaikan, dan tetap percaya bahwa kerja keras, meski tidak terlihat, akan dihargai pada waktunya. Dan benar, hari itu akhirnya datang. Rian bukan hanya naik jabatan. Ia mengangkat martabat orang-orang yang selama ini dipandang rendah. Ia mengingatkan banyak orang bahwa kecerdasan bisa tersembunyi dalam kesederhanaan, dan ketulusan bisa lahir dari tempat yang tidak terduga. Perjalanannya mengajarkan satu hal. Tidak peduli seberapa keras dunia merendahkanmu, selama kamu tetap menjadi pribadi yang baik, Tuhan akan membukakan jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan bagi semua yang pernah merasakan sakitnya diremehkan, kisah Rian ini adalah pengingat lembut. Kamu berharga, kemampuanmu nyata, dan waktumu akan tiba. Karena pada akhirnya, karena cahaya yang tulus, pasti akan bersinar. Pada waktunya.
Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.